Baik, Pak. Yang Pengertian pertama, P mengendalikan S dengan presentasi kepemilikan 80% yang diperoleh awal tahun 2018. Pada 1 Januari 2019, P menerbitkan obligasi dengan nilai pokok 100 juta dengan coupon rate 10% dan dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli dan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Bersamaan dengan penerbitan saham tersebut, S membeli separuh obligasi pada tingkat harga 99 dan sama dengan harga waktu yang diterbitkan. Nah, yang pertama diminta mencari market yield dengan menggunakan metode interpolasi. Tapi di sini saya menggunakan ini, Pak, rumus yang Excel, Pak. Ya, kalau Excel gimana? Kalau di sini kan tadi diketahui par value-nya sebesar 100 juta. Terus coupon rate-nya 10%. Terus N-nya 5 tahun. Nah, karena dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, maka ini kan berarti semi anuali. Berarti coupon rate-nya harus dibagi dua, jadinya 5%. Dari 10 ke 5%. Terus juga N-nya dikali 2 periodenya. 5 dikali 2 jadi 10. Nah, untuk cicilannya tadi 100 juta dikalikan dengan 10%, ketemu 10 juta, terus kita bagi 2 juga, atau dikalikan dengan 5, dibagi 2 pokoknya. Nah, terus ketemu 5 juta. Nah, terus habis itu untuk nyari market yield-nya, itu tadi rate-nya, rate ini dengan rumus tadi N-nya 10, terus PMT-nya atau cicilannya 5 juta, terus PV-nya nilai terbitnya itu 99 juta atau 99%, terus value-nya itu 100 juta. Nah, ketemulah 5,13%, Pak. Ini untuk market yield-nya. Kemudian untuk membuat jurnal eliminasi, kita buat tabel amortisasi untuk P dulu, Pak. Di mana tadi nilai PV-nya 99 juta itu pada tanggal 1 Januari. Kemudian kita cari interest rate-nya dengan 100 juta dikalikan 5%, ketemu 5 juta. Terus interest expense-nya kita kurangin. Benar, Pak. Interest expense-nya PV-nya dikalikan dengan market yield-nya 5,13, ketemu 5.079.022. Nah, terus untuk amortisasinya selisih dari interest paid sama interest expense, ketemu untuk PV pada tanggal 1 Juli 2019 99.070.022 dan seterusnya sampai menyentuh angka 100 juta yang kayak tadi value-nya. Ini sampai 10 ini, Pak. 10 periode, nanti hasilnya kayak gini, Pak. Terus untuk tabel amortisasi yang S-nya sama juga caranya kayak tadi. Cuman bedanya kan tadi 50% ininya, separuh obligasi atau 50%. Makanya kita kalikan PV-nya kita kalikan dengan 50%, ketemu 49.500. Terus sama juga caranya kayak tadi yang di atas, interest receive-nya kita kalikan par value dengan coupon rate-nya, terus dikalikan dengan 50% kepemilikannya. Ketemu 2.500.000. Terus untuk interest revenue-nya kita kalikan dengan market yield dikalikan dengan carrying value-nya. Ketemu 2539.511. Dan untuk amortisasinya selisihnya interest receive sama interest revenue ketemu 39.511 dan CV-nya ketemu 49.539.511 sampai bawahnya juga kayak gitu. Nah, untuk jurnal eliminasinya, karena tadi
S membeli separuh obligasi pajak tingkat harga 99 sama dengan waktu terbitan, maka nggak ada gain sama loss-nya, Pak. Jadinya untuk bonds payable-nya kita dapat dari CV 31 Desember 2019 kita dapat dari sini 1 Januari 2020 sebesar 99.162.09 dikali dengan 50%. Ketemu bonus payable-nya sebesar 49.581.09, dan untuk investment bond-nya kita gunakan yang di tabel amortisasi S pada 31 Desember 2019 nilainya CV-nya segini 49.581.09. Jadi sehingga nggak ada gain atau loss. Jadi untuk jurnal eliminasi pertamanya bonds payable pada investment in bond sebesar 49.581.09. Kemudian yang jurnal eliminasi yang kedua itu untuk bunganya itu kita dapatkan dari yang interest revenue-nya dari interest revenue 1 Juli 2019 ditambah dengan 1 Juli 2020 dengan total jumlah 5081.49. Untuk interest expense-nya juga sama, kita dapat dari yang tabel amortisasi P atau perusahaan induknya dengan menjumlahkan interest expense-nya 5079.022 ditambah 5083.076. Terus dikalikan dengan 50% atau separuh obligasinya. Ketemunya sama juga 5081.049. Dan untuk jurnal eliminasi yang terakhir itu adalah eliminasi akun resiprokal, yaitu interest payable pada interest receivable sebesar 2.500.000 dan juga 2.500.000. Mungkin gitu Pak. Kurang lebih mohon maaf, Pak. Baik, ya. Sepertinya sudah clear ya penjelasannya ya, Mas Randy. Hanya saja ya, ini mencari tingkat bunganya langsung pakai rumus Excel ya. Kalau pakai kalkulator juga hasilnya sama ya. Kalau kalkulator ya, kalian kan dulu udah biasa pakai kalkulator kan untuk mencari tingkat bunganya ya. Ya. Barangkali ada yang di antara kalian yang menghitungnya menggunakan interpolasi, ada nggak? Ya. Kalau ada boleh dipresentasikan yang menggunakan interpolasi. Ya, untuk Mas Randy sudah cukup, Mas. Terima kasih, Mas. Baik, Pak. Makasih banyak. Izin stop share ya, Pak. Yuk, silakan. Ya, apakah ada yang menghitung tingkat bunganya menggunakan interpolasi? Ada, boleh dipresentasikan. Halo? Ada nggak yang pakai interpolasi? Izin Pak, saya. Ya, silakan Mbak Fitri ya. Coba di screen ya Pak. Ya, silakan Mbak. Ini karena ini ya, boleh jadi nanti ketika UAS mungkin dilarang menggunakan laptop misalkan ya, atau Excel-nya dimatikan, nanti benar-benar diminta pakai interpolasi. Minta diperhatikan ya, yang belum menggunakan interpolasi, silakan Mbak dipresentasikan. Mohon izin mencoba menjawab Pak. Jadi karena di sini menggunakan metode interpolasi, kalau sepemahaman saya itu pertama kita lihat dulu di soal diketahui bahwa nilai pokok atau parnya itu adalah 100 juta. Kemudian PV-nya diketahui bahwa PV-nya itu 99 juta. Karena PV kurang dari par berarti diskon. Kalau diskon itu berarti CR-nya kurang dari MR. Sedangkan di soal diketahui kalau coupon PIP-nya itu 10% atau kalau semi annually 5%. Kalau kita coba pakai MR 12%, jadi semi annually-nya 6%. Tapi untuk menghitung PV ini saya masih pakai rumus Excel, Pak.
Jadi dari rumus Excel untuk PV ini didapatkan bahwa PV-nya itu adalah 92 juta sekian. Kemudian menghitung rate-nya yang MR-nya yang tepatnya nominalnya berapa itu dilakukan dengan 10% ditambah 13,59 ini didapat dari nilai parnya dikurangi dengan PV-nya, kemudian dibagi nilai parnya dikurangi dengan PV-nya jika menggunakan MR 12%. Jadi kemudian dikalikan dengan 12 MR yang kita coba dikurangi dengan 10%. Didapat hasil 10% ditambah 0,27% yaitu 10,272%. Kalau semi annually berarti 5,1359%. Tapi di sini ada sedikit perbedaan untuk carrying amount untuk nilai pada akhir periodenya ini. Kalau saya menemukannya itu nilainya lebih Pak dari 100 juta. Jadi menemukannya 100 juta 69714. Untuk yang PTS sama dengan yang cara sebelumnya, yaitu kan dia membelinya 50%-nya. Jadi 50% dikalikan dengan 100 juta, kemudian harganya senilai 99, tingkat harganya 99. Jadi 99 dikalikan dengan 50 juta dapat hasil 49.500. Kemudian karena present value kurang dari par berarti diskon. Kemudian kalau diskon berarti CR-nya itu kurang dari MR. Dan CR-nya di soal kan diketahui 10%. Jadi semi annually-nya 5%, kita coba pakai MR yang lebih besar yaitu 12%. Jadinya semi annually-nya 6%. Kemudian PV-nya lagi-lagi saya masih menggunakan rumus Excel Pak untuk yang PV-nya. Kemudian cara mencari rate MR-nya itu dengan 10% ditambahkan dengan 13,59, caranya sama, yaitu dengan mengurangkan par dengan PV berdasarkan yang diketahui di soal, kemudian dibagi dengan PV dikurangi dengan par dikurangi dengan PV berdasarkan MR yang kita coba. Terus dikalikan dengan 12% dikurangi 10%. Jadinya 10% ditambah 0,27, rate-nya 10,272, jadi semi annually-nya itu 5,1359. Angkanya sama dengan yang ada di sebelumnya. Terus untuk perhitungan tabel amortisasinya nanti juga pada akhirnya itu didapatkan hasilnya kurang presisi senilai 50 juta, melainkan lebih jadi 50 juta, 034.857. Begitu Pak. Coba ini Mbak yang kayak amount terakhirnya dibulatkan Mbak. Apa berarti amortisasinya diinikan saja apa di plug in ya coba. Yang itu menjadi 50 juta. 50 juta jadi ini ya Pak. Amortisasinya iya. Disesuaikan saja. Ya. Ya memang kalau tingkat bunganya tidak sama persis ya, tidak sama persis ya, memang akan ada selisih di carrying amount di terakhirnya ya, tidak bulat ya, tidak sesuai dengan nilai nominalnya, maka ya yang kita utamakan carrying amount-nya yang harus menjadi sesuai dengan nominal semula. Kemudian amortisasinya disesuaikan saja. Mungkin begitu ya untuk yang menggunakan metode interpolasi ya, barangkali nanti diminta menggunakan interpolasi ya, caranya seperti ini. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih kembali Pak, izin stop share ya. Ya, tetapi kalau tidak diminta sih nggak usah repot-repot ya, gunakan apa yang lebih simpel ya. Kalau memang tidak diminta ya, gunakan langsung pakai Excel ataupun pakai kalkulator ya, kalau memang diperbolehkan. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke latihan nomor 2, silahkan. Izin share screen, Mbak. Silakan, Mbak. Untuk latihan 2 ini, soalnya P menguasai S dengan kepemilikan 90%. 1 Januari 2017, P menerbitkan obligasi
dengan nilai pokok 100 juta, kupon rate-nya 8% dan dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli. Mempunyai waktu jatuh tempo 5 tahun. Pada saat penerbitan pun dijual pada harga 100 juta dan pada 1 Juli 2017 S membeli separuh obligasi P pada tingkat harga 99,5 yang diminta dengan menggunakan metode interpolasi. Hitunglah berapa market yield untuk P dan S. Terus berapa beban bunga yang diakui P pada tahun 2017 dan pendapatan bunga yang diakui S pada tahun 2017. Yang terakhir, adakah gain atau loss yang diakui dalam konsolidasi. Nah, ini saya juga pakai rumus Excel, Pak. Kalau yang pakai rumus interpolasi, ya ada beda nanti, Pak. Yang pertama itu kan untuk yang P, tadi kan par value-nya diketahui 100 juta. Kemudian kupon rate-nya 8% karena dia semi-annually, itu berarti kan 4%. Terus N periodenya 5 tahun, karena dia semi-annually dikali 2 jadi 10. Terus nilai terbitnya tadi 105 juta. Terus pembayaran bunganya itu 100 juta dikali kupon rate semi-annually-nya. Jadi ketemu pembayaran bunganya 4 juta. Terus karena P value-nya lebih besar dari par, jadi kan dia diskon. Jadi kupon rate-nya nanti lebih besar dari market rate. Kalau present value lebih besar berarti premi ya? Oh iya, Pak. Lebih dijual lebih tinggi kan? Ya, premium maksudnya ya, bukan diskon. Kalau diskon kalau lebih murah. Ada premium. Nah, kalau present value lebih besar berarti itu namanya dijual, harganya harga premium ya, dijual mahal kan berarti premium ya. Kemudian kalau kenapa dia menjual mahal, karena kenapa menjual bisa lebih mahal berarti karena tingkat bunga pasarnya lebih rendah ya, tingkat bunga pasarnya yang marketnya lebih kecil, marketnya lebih kecil. Kan ceritanya kita menawarkan 8% setahun ya, yang lain-lain kurang dari 8% ya, sehingga orang-orang akan banyak yang tertarik dengan obligasi kita. Nah, kalau obligasi yang kita tawarkan banyak peminatnya, maka kita akan menjualnya, bisa menaikkan harga ya, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan ya. Banyak yang meminta, harganya lebih mahal ya. Silakan lagi, Pak. Terus kan tadi premium berarti MR-nya itu lebih kecil dari kupon rate. Nah, ini saya cobanya 6. Tandanya diperbaiki enggak ya? CR kan kupon rate ya. Yang CR berarti lebih besar. Kupon rate-nya lebih besar. Tandanya ya dibalik ya. Ya. Nah, terus ini nyari PV-nya juga pakai Excel, Pak. Ya. Ketemunya 108 530 202. Ini dari rate-nya kan tadi 3, dari 6% dibagi 2, terus periodenya 10, PMT-nya ini 4, dari kupon rate dikali dengan par value-nya 100 juta, terus kemudian par value-nya 100 juta, nanti ketemu PV-nya 108.530.202. Terus nanti nyari rate yang market rate-nya itu 8% ditambah dengan ini 58,62% itu dari 100 juta dikurangi nilai terbitnya dibagi dengan 100 juta dikurang PV yang coba-coba tadi. Terus dikali dengan
6% dikurang 8%. 6% dari market value coba-cobanya tadi dikurang dengan coupon rate. Terus ketemu rate-nya yang baru tuh 6,828% karena dia semi annually, jadi dibagi dua. Ada selisih dengan market trade kalau dicari pakai rumus Excel. Terus nanti kan ya, jadi udah temu market rate-nya yang P sebesar ini sama cuma 3,4138%. Terus untuk yang S tadi kan diketahui kalau S membeli separuh obligasinya P, jadi dari par fair value-nya P dikali 50%, ketemu 50 juta. Terus coupon rate-nya sama 8%, karena sama jadi 4%. Terus N-nya karena kan tadi S beli obligasinya tanggal 1 Juni, jadi sudah berkurang setengah tahun, jadi N-nya juga berkurang, jadi N totalnya kalau semi annually ada 9. Terus nilai terbitnya tadi S beli pada tingkat harga 99,5, jadi nilai terbitnya ketemu 49.750. Terus pembayaran interest receipt-nya itu 50 juta kali 4%. Terus kalau nyari market rate yang pakai interpolasi itu kan PV-nya lebih kecil dari par value-nya. Jadi dia pada keadaan diskon. Terus ini benar kan Pak? Coupon rate-nya lebih kecil dari market rate-nya. Terus jadi nyoba market rate-nya itu yang lebih gede dari 8%, itu 10%, nanti ketemu PV-nya. Itu pakai rumus Excel juga sebesar 46.446.089. Nah, terus nyari market rate yang itu dari 8% coupon rate-nya tadi ditambah dengan itu 50 juta dikurang 49 juta dibagi dengan 50 juta dikurang PV yang baru 46 juta dikali 10% dikurang 8%. Nanti 8% ditambah 0,14%. Jadi ketemunya yang anual itu 8,141%. Karena dia semi anual, jadi dibagi 2 ketemunya 4,0703%. Kalau yang dari rumus Excel ketemunya 4,0675%. Terus tadi disuruh nyari berapa beban bunga yang diakui P pada tahun 2017 dan pendapatan bunga yang diakui S pada tahun 2017. Itu nyari dari tabel amortisasi terlebih dahulu. Yang tabel amortisasinya P kan tadi diketahui carrying value-nya sebesar 105 juta. Terus interest rate-nya dari 100 juta dikali coupon rate semi annually ketemu interest rate-nya 4 juta. Terus interest expense-nya itu 105 carrying value dikali dengan market rate-nya yang 3,4138. Ketemu nilai 3.584.540. Nah, selisih antara interest rate dan interest expense nanti amortisasinya ada 415.460 dan carrying value
tanggal 1 Juli 2017 ada 104.584.540. Nah, ini untuk sampai akhir periode. Nah, nanti untuk interest expense tahun 2017 itu kan berarti dia ada 3.584.540 ditambah dengan 3.570.357 ketemu interest expense-nya P itu sebesar 7.154.897. Untuk yang interest revenue-nya S itu karena S-nya tadi dibeli tanggal 1 Juli, berarti kan dia enggak dua kayak yang P, dia cuma tanggal 31 Desember 2017. Nah, carry on value-nya S itu sebesar 49.750, terus interest receipt-nya 2 juta dari 50 juta dikali 4%, interest revenue-nya dari market rate dikali dengan carry on value, terus didapat amortisasinya sebesar 24.997. Nah, interest revenue-nya tanggal 31 Desember 2017 itu didapat 2.24997. Yang soal terakhir, apakah ada gain atau loss konstruktif? Untuk nyari gain atau loss konstruktif itu nyari dulu bond payable sama investment in bond. Tanggal 31 Desember 2017. Nah, bond payable-nya S ini kan yang S tadi dibelinya tanggal 1 Juli. Jadi kalau mau dibandingkan ya sama-sama tanggal 31 Desembernya aja. Jadi dikali 50%. Untuk bonds payable-nya P ketemu 52.077.448. Investment in bond-nya S itu sebesar 49.774.997. Nah, dari selisihnya bonds payable sama investment in bond itu kan berarti bond dilunasi sebesar bonds 52 juta dilunasi sebesar 49, jadi ada constructive gain sebesar 2 juta. Nah, terus kemudian kita bandingin juga yang interest expense-nya P sama interest revenue-nya S. Nah, interest expense-nya P sama yang diambil juga yang tanggal 31 Desember 2017 dikali 50%. Terus interest revenue-nya S itu kan 2.24997. Selisih antara expense sama interest expense-nya P sama interest revenue-nya S ini karena interest expense-nya lebih kecil jadi ada constructive gain. Terus dimasukkan ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama itu bonds payable sebesar 52.077.448 pada investment in bonds 40.077.497 dan gain on constructive selisihnya tadi 2.302.452. Terus jurnal yang kedua interest revenue sebesar 2.24997 ada interest expense 1.785.178 dan gain on constructive selisihnya 239.818. Nah, karena dia tanggal 31 jurnal ini tanggal 31 Desember jadi ada jurnal akrual yaitu interest payable pada interest receivable sebesar 2 juta. Terus jadi terdapat total gain konstruktif sebesar 2.302.452 ditambah dengan 239.818 hasilnya 2.542.270. Baik,
Ya, ya. Terima kasih Mbak Esa Dina ya komentar. Silakan kalau ada yang komentar atau mau bertanya. Ya, sudah sangat clear ya penjelasannya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Mbak. Ya. Izin stop share ya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Izin share screen, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah ya. Ya, berikutnya soal kasus 3. Sambil baca soalnya. Pada 1 Januari 2015, P mengakuisisi 75% saham beredar S dengan harga 120.000. Nah, ini keadaan 1 Januari itu P akuisisi 75% saham S harganya 120.000. Jadi kalau 100%-nya itu bisa kita cari dengan ngebagi 120.000 itu dengan 75%, maka nilai 100% dari saham S itu harusnya 160.000. Kemudian selanjutnya itu pada saat itu ekuitas S terdiri dari saham biasa 80.000 dan saldo laba 20.000. Nah, di sini net aset S itu atau dibeli sama si P ada common stock-nya 80.000, juga ada retained earning-nya 20.000. Jadi totalnya itu ada 100.000. Nah, dari sini itu bisa kita cari selisihnya atau excess value-nya itu antara dengan ngurangin ini harga 100% saham S tadi dengan net aset si S tadi. Ada selisih 60.000 excess value-nya. Nah, kemudian di sini disebutkan apabila terdapat perbedaan nilai wajar terhadap nilai bukunya dialokasikan kepada 30% inventory under value terjual 2015 dan sisanya untuk paten yang masa manfaatnya itu masih ada 10 tahun lagi. Nah, di sini alokasi eksisnya inventory-nya under value 30%, tadi dikatanya 30% dari total excess value-nya atau 30% dari 60.000. Maka untuk inventory dialokasikan 18.000. Kemudian sisanya 70% dari 60.000 atau kurangin aja 60.000 dan 18 itu ada 42.000 itu dialokasikan untuk paten. Nah, jadi udah total semuanya teralokasikan excess value-nya. Nah, kemudian net income S dan dividen. Bentar, Pak. Terus net income S dan dividennya pada 2015 adalah 100.000 dan 30.000. Nah, ini ada saya catat juga, net income-nya itu 2015 ada 100.000 dan dividennya 30.000, maka sisanya yang masuk ke retained earning itu 70.000. Kemudian pada 1 Oktober 2015, P membeli equipment milik S dengan mendapatkan keuntungan sebesar 25.000 dan dapat digunakan 5 tahun. Nah, di 1 Oktober ini terjadi penjualan upstream ya. Nanti hitung-hitungannya di belakang. Nah, seterusnya keadaan 1 Januari 2016, P menerbitkan bond payable nilai par-nya 100.000, 5 tahun, kupon rate-nya 10%, dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari, dijual pada saat market yield-nya 9%. Nah, di sini keadaan 1 Januari itu yang ini.
Dan 1 Januari itu yang ini nilai parnya itu 100% diketahui tadi. Juga coupon rate-nya 10%, PMT-nya itu 10% dari 100.000, 10.000. Ininya masa obligasinya itu 5 tahun dan market rate-nya 9%. Tapi karena dia semi annually, dibayarnya 2 kali dalam setahun, maka ini dibagi 2 aja. Coupon rate-nya jadi 5%, PMT-nya 5.000, N-nya jadi 2 kalinya, jadi 10 kali pembayaran. Juga market rate-nya dibagi 2, jadi 4,5%. Nah, jadi didapat PV-nya ini pakai rumus PV Excel juga, Pak. Dimasukin aja, ini itu rate-nya, N-nya, PMT-nya itu pakai yang semi annualinya, tapi yang future value-nya itu tetap pakai nilai par-nya 100.000. Gitu. Maka dapat PV-nya itu 103.956. Nah, ini kalau di amortisasi nanti begini, tabel amortisasinya sudah saya buat juga. Kemudian lanjut lagi, S melaporkan net income tahun 2016 dan dividen adalah 120.000 dan 60.000. Dan di sini 2016 ketahui net income S-nya itu 120.000 dan dari 120.000 itu dibayarkan jadi dividen 60.000-nya. Maka yang masuk ke retained earning 60.000 juga, setengah-setengah. Kemudian keadaan 1 Juli 2017. 1 Juli 2017 S membeli 40% obligasi beredar P dengan harga 40.500 dan pada saat pembelian market yield-nya 9,5%. Nah, keadaan 1 Juli itu S beli sahamnya saham obligasinya si P. Nah, nilai parnya itu tetap ngikutin nilai par saat penerbitan obligasinya oleh P. Karena yang dibeli S itu 40%, maka 40% dikali dengan nilai parnya di awal tadi 100.000, maka di sini nilai parnya didapat 40.000. Nah, kupon rate-nya tetap sama 10%. Kalau karena dia juga ngikutin kayak penerbitan di awal semi annually, maka ini 10%-nya dibagi 2 jadi 5%. PMT-nya 2.000, 5% dikali 40.000 juga N-nya pembayarannya ini 3,5 karena ini udah lewat 1 kali pembayaran bunga. 1 kali, maksudnya 1,5 kali pembayaran bunga ya. 1 Januari terbit, terus sudah ngebayar di 1 Juli, 1 Januari, terus 1 Juli lagi. Maka N-nya sisa 3,5 tahun. Kalau dikali 2 jadi 7. Kemudian market rate-nya juga tadi karena diketahui 9,5% market rate-nya, tinggal dibagi 2 aja, 4,79. Nah, di sini PV-nya itu pakai harga yang dia bayarkan untuk ngebeli obligasi ini. Di sini si S itu ngebeli dengan harga 40.500, maka PV-nya itu kita pakai harga 40.500. Nah, di sini ada tabel amortisasinya juga, sudah saya buat. Kemudian diketahui net income S dan dividennya untuk 2017 itu adalah 200.000 dan 80.000. Nah, di tahun 2017 itu si S itu ngelaporin net income ada 200.000 dan 80.000-nya itu dibagikan jadi dividen, maka sisanya 120.000 masuk jadi retained earning. Nah, kemudian yang terakhir 1 Oktober 2018 P membeli land S dengan harga 107.000 dan cost of land sebesar 110.000. Di sini terjadi lagi penjualan upstream dari anak jual ke induk. Ini nanti perhitungannya di bawah
Kemudian sampai akhir tahun LAN masih digunakan. Net income S dan dividennya tahun 2018 adalah 200.000 dan 100.000. Nah, di sini juga sudah dicatat. Tahun 2018 net income-nya ada 100.000, kemudian yang dibagikan jadi dividen itu 100.000, maka sisanya masuk ke retained earning 100.000. Nah, di sini diminta buatlah jurnal terkait dengan investment in S dan pendapatan dari tahun 2017 di buku P menggunakan metode ekuitas. Langsung ke jurnalnya aja dulu. Nah, ini jurnal investment in S-nya di buku P tahun 2017. Di sini untuk nyatet income from S-nya, untuk eliminasi income from S-nya, income from S pada investment in S sebesar 151.193. Ini tuh hitung-hitungannya dari sini. Ini perhitungan investment S tahun 2017. Nah, di situ kan tadi ada diketahui net income-nya itu 200.000 kan. Yang ini 2017 net income-nya 200.000. Nah, maka dari 200.000 itu 75%-nya bakal diakuin sama si S dan sisanya 25% bakal masuk atau diakuin sama NCI. Nah, jadi yang masuk ke itu 150.000, yang ke NCI 50.000-nya. Kemudian ini amortisasi paten, karena paten tadi masa manfaatnya 10 tahun, jadi 42.000 ini eksisnya tadi 42.000 dibagi 10, di 4.200 per tahun kita amortisasikan. 4.200, 75%-nya atau 3.150 diakuin sama S dan sisanya 1.050 diakuin oleh NCI expense. Kemudian realized profit equipment atau upstream, karena tadi sebelumnya ada penjualan equipment, ada induknya atau upstream di tahun 2015, jadi realisasinya itu diakuin di tahun-tahun berikutnya sepanjang masa manfaat aset tersebut. Nah, di sini kan di sini tadi 25.000 ya unrealized-nya. Terus masa manfaatnya itu ada 5 tahun. Nah, jadi tinggal dibagi aja 25.000 itu dibagi 5. Jadi ada 5.000 yang bisa kita akuin sepanjang tahunnya. Realized profit-nya 5.000. Nah, maka 75%-nya masuk ke income from S 3.750 dan sisanya masuk ke NCI expense 1.250. Nah, kemudian di sini ada constructive gain. Ini itu dari kondisi 2017 yang ini. Si S itu ngebeli obligasinya si P. Nah, jadi akibat si S ngebeli obligasi si P itu, jadi bakal ada perbedaan dalam ngitung-ngitung carrying value dan interest expense-nya nanti. Ini tuh ngejelasin cukup ribet, Pak. Jelasin rumusnya itu. Nah, jadi ini ngitungnya dari carrying value-nya si ini dulu. Carrying value-nya bond yang dicatat sama si P. Keadaan 1 Januari 2018 atau ini keadaan 31 Desember 2017 lah. Nah, carrying value-nya itu dikali 40%, 40% dulu biar disamain dengan kepemilikan si S-nya. Kemudian dikurangi dengan carrying value yang dicatat si S keadaan 1 Januari 2018. Nah, dan itu diselisihkan dengan interest expense. Interest expense yang dicatat oleh P 40%-nya dikurangin dengan ini interest revenue yang dicatat sama si S. Nah, itu nanti diselisihkan, didapat hasilnya itu 679.
Dan ini tuh seluruhnya masuk ke income from S karena yang terlibat itu cuma 2 pihak itu aja, NCI tidak ada. Nah, kemudian ini ada piecemeal recognition. Sepemahaman saya, Pak, piecemeal recognition ini mirip kayak pengakuan gen itu, tapi sedikit-sedikit sepanjang bond itu masih berlaku. Maaf kalau penjelasan saya kurang. Ya, Pak. Jadi di sini itu piecemealnya itu cukup cari selisih antara interest revenue-nya aja. Ini interest revenue, interest expense-nya si P itu 40% kali ini diselisihkan dengan interest revenue-nya si S. Nah, selisihnya itu ya dicatat sebagai piecemeal recognition. Dan ini piecemeal recognition itu juga seluruhnya masuk ke income from S. Nah, dari semua ini nanti dijumlah aja, di sum, maka didapat income from S untuk tahun 2017 itu ada 151.193 di sini. Income from S pada investment in S sebesar 151.193. Nah, kemudian ini untuk cash pada investment in S 60.000 ini dari pembayaran dividen yang dilakukan si S tahun 2017. Nah, di tahun 2017 itu kan si S ada ngebayar dividen 80.000. Nah, maka di sini yang diakuin sama si P ini 75% dari 80.000 tadi sebesar 60.000. Itu untuk yang pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2, membuat jurnal terkait investasi S dan pendapatan dari S tahun 2018 di buku P menggunakan saldo ekuitas. Nah, ini juga sama kayak tadi. Income from S pada investment in S sebesar 152.669 itu perhitungannya dari sini. Net income dilaporkan si S tahun 2018 itu ada 200.000, di sini 200.000. Nah, yang diakuin sama si S atau yang masuk ke income from S-nya itu 75%-nya 150.000 dan sisanya masuk ke NCI 50.000. Kemudian amortisasi paten tadi tetap sama 4.200. 3.150-nya dicatat di income from S dan sisanya dicatat di NCI expense 1.050. Kemudian ini ada realized profit equipment. Tadi penjualan tadi juga sama nilainya 5.000. 75%-nya masuk ke income from S dan 25%-nya masuk ke NCI expense. Nah, kemudian ini ada piecemeal recognition-nya. Piecemeal recognition-nya ini ngitungnya sama juga kayak di begini bisa nggak ya? Coba aku coba. Nah, piecemeal recognition-nya ini karena ini udah jalan 2 periode, maka ini ngitungnya di sum dulu 2 kali pembayaran ini interest expense 40%-nya, kemudian dikurangin dengan yang ini 2 periode ini. Itu maka didapat nanti piecemeal recognition-nya minus 181.000. Nah, kemudian unrealized loss land, karena di tahun 2018 itu ada penjualan land di sini diketahui. Penjualan land harga 107.000, cost of land-nya 110.000. Nah, selisih 3.000-nya itu diakui sebagai unrealized di sini. 75%-nya masuk ke income from S 2.250 dan NCI expense-nya 750. Maka ini income from S untuk 2018
di sum semuanya jumlahnya 152.669 di sini. Nah, kemudian ini dari pembayaran dividen tadi, di tahun 2018 itu si S ada ngebayar dividen 100.000. Nah, maka 75%-nya atau 75.000-nya diakui oleh si P. Dicatat cash pada investment in S 75.000. Nah, kemudian pertanyaan nomor 3-nya menghitung saldo investasi di S pada akhir tahun 2018. Nah, ini saldo akhirnya. Hitung-hitungannya itu investment in S 1 Januari 2015 120.000 itu harga dia beli si S tadi, ya, 120.000. Nah, kemudian income from S 2015, hitung-hitungannya di sini, income from S 2015 ada 40.538. Isinya tuh ini net income, 75%-nya masuk ke income from S, terus ada amortisasi paten, amortisasi inventory. Nah, amortisasi inventory ini yang beda tadi, karena inventory katanya terjual di 2015, maka 18.000-nya itu langsung diakuin di 2015 saja. 18.000 diakuin di 2015, 75%-nya masuk ke income from S, 13.500. Kemudian ini ada unrealized profit equipment, 25.000. Nah, ini pengakuan unrealized-nya dulu. Dan tadi jualnya 25.000. Tadi. Nah, ini jualnya 25.000, keuntungannya, maka dicatatnya di sini unrealized dulu 25.000. Yang dicatat di income from S-nya 18.750, sisanya di NCI expense. Nah, terus realized profit equipment-nya, karena ini tuh udah jalan 3 bulan. Di sini kan ngebelinya 1 Oktober. Terus itu keadaan Desember kan sudah jalan 3 bulan. Nah, karena jalan 3 bulan, maka yang boleh diakuin itu cuma 3 bulannya. Maka ini 25.000 dibagi 5 dulu, baru dikali 3/12. Maka didapat hasilnya 1.250 yang bisa direalisasi. Nah, 75%-nya masuk ke income from S, sisanya masuk ke NCI expense. Dari totalnya itu ada 40.538 untuk income from S tahun 2015. 40.538. Nah, kemudian ada pembagian dividen di tahun 2015. Tahun 2015 itu si S ngebagi dividen 30.000. Nah, 75% dari 30.000 itu diakui oleh si P sebesar, maka itu dicatat sebesar 22.500. Nah, itu dijumlahin semua, maka didapat investment in S di awal tahun 2016 itu sebesar 138.038. Nah, kemudian berlanjut lagi di tahun 2016, income from S-nya 90.600. Nah, dari net income di S tadi ngelaporin 120.000, 75%-nya dicatat sebagai income from S 90.000. Juga ada amortisasi paten 3.150, dan satu lagi itu realized profit equipment 3.750. Maka di total hasilnya 90.600 itu income from S tahun 2016. Di sini. Kemudian ada dividen. Di tahun 2016 si S itu ada membagi dividen sebesar 60.000. Nah, 75%-nya itu diakuin oleh si P, yaitu sebesar 45.000. Maka dijumlah, kemudian didapat investment in S awal tahun 2017 itu 183.000. Nah, kemudian berlanjut lagi di tahun 2017, income from S-nya 151.193. Kayak ini tadi perhitungannya sebelumnya sudah saya jelasin, 151 angka 151.000 itu datangnya dari mana. Kemudian tahun 2017 itu ada pembagian dividen sebesar
2017 sebesar 80.000, maka yang diakuin si S itu 75% dari 80.000 sebesar 60.000. Kemudian dijumlah, maka didapat investment in S awal tahun 2018 itu sebesar 274.831. Nah, kemudian income from S tahun 2018 sebesar 152.669, tadi juga sudah saya jelasin perhitungannya. Kemudian dikurangi dengan pembayaran dividen yang dilakukan S tahun 2018. Dividen 2018 itu sebesar 100.000. Nah, 75.000-nya itu diakui oleh si P, atau 75.000-nya itu diakui oleh si P. Nah, ini nanti dijumlah, maka didapat saldo investment in S akhir tahun 2018 itu sebesar 352.499 dolar. Begitu, Pak. Baik ya, terima kasih Mas Faiz ya. Sudah sangat ini ya, sangat clear ya, sangat runtut penjelasannya. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang berkomentar. Ya, soalnya cukup panjang ya. Jawabannya cukup panjang ya. Banyak yang diminta ya. Silakan kalau ada yang dikomentari atau mau ditanyakan. Baik ya, kalau belum ada ya terima kasih Mas Faiz. Kita lanjutkan dulu saja. Pak, izin stop share ya Pak. Terima kasih ya, silakan. Yang atasnya di sini kamu. Ya. Lagi. Tadi jatuh mana? Yang berikutnya silakan. Izin share screen ya Pak. Silakan. Jadi saya di sini akan membahas kasus 7. Pada soal 7 ini pada 1 Januari 2016, P membeli kepemilikan S 80% dengan membayar secara cash sebesar 100.000 pada saat ekuitas S terdiri dari saham biasa 80.000 dan saldo laba 30.000. Kelebihan nilai wajar atas nilai tercatat dialokasikan ke inventory under value 5.000 terjual pada 2016, land over value 10.000, building under value 10.000 dengan masa manfaat 10 tahun, dan sisanya ke paten dengan masa manfaat 5 tahun. Jadi di sini untuk mencari excess value
pada 1 Januari 2016 diketahui investment cost-nya 100.000. Kemudian implied value-nya 125.000 dari 100.000 dibagi 80%. Dengan book value net asset ekuitas S, capital stock-nya 80.000 dan RE-nya 30.000. Sehingga implied value dikurang sama book value net asset menghasilkan excess value 15.000. Excess value 1 Januari 2016. Kemudian dialokasikan ke inventory under value 5.000, line over value 10.000, building under value 10.000, dan patent 10.000. Kemudian karena kita mengisi worksheet pada 2017, maka kita mencari excess value pada 2017, yaitu excess value pada 2016 dikurangi dengan amortisasi yang terjadi pada 2016, yaitu inventory sebesar 5.000, building sebesar 1.000, patent sebesar 2.000. Sehingga amortisasi pada tahun 2016 sebesar 8.000. Excess value pada 2017 15.000 dikurangi 8.000 hasilnya 7.000. Kemudian pada informasi A selama 2017 S membeli inventory ke P sebesar 60.000 dengan margin 20% dari harga jual. Pada akhir tahun 30% masih belum terjual. Unrealized profit yang berasal dari 2016 sebesar 4.000 terjual tahun ini. Pada soal B, S membeli land dari P dengan harga 50.000 pada 6 Juli 2016. Harga pokok tanah 45.000. Tanah tersebut masih digunakan. Informasi C, P membeli peralatan dari S dengan harga 45.000 pada 1 Oktober 2016. Nilai buku peralatan tersebut 30.000 dan masa manfaatnya 3 tahun. Kemudian informasi D, P membeli 25% outstanding bond S di secondary market pada 2 Juli 2016 dengan harga 94.418 dengan YTM-nya 12%. Bond payable pada saat dibeli bernilai 347.034 rupiah. Dolar. YTM-nya 15%. Bond tersebut jatuh tempo 3,5 tahun lagi dengan kupon rate 10% dibayar 1 Januari dan 1 Juli. Sehingga jurnal eliminasi dengan metode equity method yang pertama untuk saldo awal unamortized excess pada 2017 sebesar 7.000, common stock 80.000 dan untuk return earning 60.000. Sehingga menghasilkan investment in S sebesar 117.600 dan NCI 29.400. Kemudian jurnal eliminasi yang kedua, distribusi excess value ke building sebesar 9.000, ke paten 8.000, land 10.000 dan amortized excess dari sini sebesar 7.000. Kemudian jurnal amortisasi buildingnya, depreciation expense pada building sebesar 1.000. Untuk amortisasi paten, saya alokasikan ke other expense, jadi other expense pada paten sebesar 2.000. Kemudian dari informasi-informasi ini, kita bisa mencari berapa yang dialokasikan ke income from S dan berapa yang dialokasikan ke NCI expense. Sehingga net income awal dari worksheet sebesar 86.554, dialokasikan 80% ke income from S dan 20% ke NCI expense. Amortisasi building sebesar 1.000, 80% ke income from S sebesar 800 dan 20% ke NCI expense sebesar 200. Amortisasi paten sebesar 2.000, dialokasikan ke income from S 80% menjadi 1.600 dan 20% ke NCI expense menjadi 400. Kemudian unrealized profit karena downstream jadi hanya dialokasikan ke income from S. Kemudian untuk realisasi profit sebesar 4.000 karena downstream dialokasikan hanya ke income from S. Kemudian ada realisasi gain dari equipment sebesar 5.000 dari 45.000. Kemudian book value-nya 30.000, jadi 45.000 dikurang 30.000 sebesar 15.000 dibagi dengan masa manfaat 3 tahun dan dibelinya pada 1 Oktober sehingga dari bulan 1 Oktober tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember.
dialokasikan ke income from S 80% sebesar 4.000 dan NCI expense 20% sebesar 1.000. Untuk piecemeal loss karena interest expense-nya lebih besar dari interest revenue sehingga piecemeal-nya loss. Totalnya 1.909 dari interest expense 25% dikurang interest revenue-nya 25%. Sehingga dialokasikan ke income from S 80%, kemudian ke NCI expense sebesar 20%. Sehingga saldo akhir untuk income from S-nya sebesar 72.771. Saldo akhir untuk NCI expense-nya sebesar 18.093. Nah, di sini kita bisa membuat jurnal pengakuan dividen income, yaitu income from S pada dividen dan investment in S. Untuk income from S sebesar 72.771 dari sini. Kemudian investment in dividennya 24.000, 80% dikali 30.000 yang ada di worksheet, sehingga menghasilkan investment in S-nya 72.000 dikurangi 24.000 menjadi 48.771. Kemudian membuat jurnal pengakuan NCI expense-nya, yaitu NCI expense pada dividen dan NCI. NCI equity, NCI expense-nya sebesar 18.093 dari perhitungannya di sini. Kemudian dividennya sebesar 20% kali 30.000 yang ada di worksheet, kemudian menghasilkan NCI equity-nya 18.093 dikurangi 6.000 menghasilkan 12.093. Kemudian membuat jurnal eliminasi intercompany profit inventory yang downstream. Sales pada COGS sebesar 60.000 dan COGS pada inventory sebesar 3.600. Kemudian jurnal yang kedua dari intercompany profit, yaitu investment in S pada COGS sebesar 4.000 dari perhitungan yang ini. Kemudian jurnal eliminasi selanjutnya intercompany profit land downstream, yaitu investment in S pada land sebesar 5.000 dari 50.000. Kemudian harga pokoknya 45.000. Kemudian jurnal selanjutnya, jurnal intercompany profit equipment yang upstream. Jurnalnya investment in S, NCI accumulated depreciation pada equipment. Investment in S-nya sebesar 11.000, NCI-nya sebesar 2.750, accumulated depreciation-nya 1.250, dan equipment-nya sebesar 15.000. Jurnal yang kedua dari intercompany profit equipment upstream-nya accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 5.000. Untuk jurnal selanjutnya, jurnal eliminasi saldo akhir bonds upstream, yaitu bonds payable, investment in S, NCI pada investment in bonds. Bonds payable-nya 91.627 dari tabel amortisasi sebesar 25% dari 366.507. Kemudian investment in bond-nya dari tabel amortisasi S pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar 96.535. Kemudian dialokasikan, selisihnya dialokasikan ke investment in S sebesar 80% menghasilkan 3.927, kemudian dialokasikan ke NCI sebesar 20% menghasilkan 982. Kemudian saldo piecemeal recognition yang loss, yaitu interest revenue 11.452 dari tabel amortisasi yang P, yang S, dari 1 Juli 2017, sebesar 5.705 ditambah 1 Januari 2018 sebesar 5.747. Interest expense-nya sebesar 25% dari
tabel amortisasi yang P 26.480 ditambah 26.966. 25%-nya menghasilkan 13.361. Dialokasikan ke investment in S sebesar 80% menghasilkan 1.527. Dialokasikan ke NCI sebesar 20% menghasilkan 352. Kemudian yang terakhir jurnal eliminasi akun resipokal, yaitu interest payable pada interest receivable sebesar 5.000 dari tabel amortisasi yang S. Kemudian untuk worksheet-nya dari jurnal eliminasi dimasukkan ke sini sehingga menghasilkan total asetnya segini, Pak. Ya, betul. Coba dicek consolidated net income-nya. Net income-nya berapa konsolidasinya? Dibandingkan dengan net income-nya P, apakah sudah sama? Sama, Pak. Ya, ya. Jadi kalau menggunakan metode equity, ya kita mengecek ya perhitungan net income-nya P itu harus sama dengan hasil consolidated net income ya. Kalau sudah sama berarti sudah betul ya perhitungannya. Ya. Baik, ya ini sudah bagus sekali ya penjelasannya ya. Perhitungannya sudah betul ya sampai dengan worksheet-nya. Ya. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dikomentari. Halo, apakah baik-baik semuanya? Baik ya, terima kasih Mbak Dirliana. Kita cukupkan. Yuk, silakan. Baik ya, yang dibahas tadi soal konsolidasi yang komprehensif ya, intercompany-nya komplit ya, ada inventory, aset ya, depreciable, yang non depreciable ditambah dengan obligasi ya. Ya nanti soal UAS-nya salah satunya akan seperti itu ya, soal untuk konsolidasi, untuk worksheet konsolidasinya ya, paket komplit ya. Baik ya, silakan dilanjutkan lagi yang berikutnya. Silakan. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak. Di sini saya akan mencoba membahas tentang soal kasus 6. Pada 1 Juli 2016, P membeli kepemilikan S 80% dengan membayar secara cash sebesar $100.000. Jadi di sini kepemilikannya 80% dan membayarnya sebesar $100.000. Jadi diperoleh implied value sebesar 125.000, yaitu 100.000 dibagi dengan 80%. Terus
pada saat ekuitas S terdiri dari saham biasa sebesar $80.000 dan saldo laba sebesar $30.000, sehingga kita memperoleh book value dari net asetnya sebesar $110.000, yaitu $80.000 ditambah $30.000, dan diperoleh excess yaitu $15.000 dari $125.000 dikurang dengan $110.000. Untuk hasil excess sendiri, excess value sebesar $15.000 dialokasikan pada inventory under sebesar $5.000, land over sebesar $10.000, building under value sebesar $10.000, dan dialokasikan sisanya pada paten. Lalu diperoleh saldo excess pada 1 Januari 2017 sebesar $7.000. Ini diperoleh dari alokasi excess pada tahun 2016 inventory sebesar $5.000, karena di sini ada keterangan terjual di tahun 2016, lalu building under value sebesar $1.000 diperoleh dari $10.000 dibagi dengan 10 tahun, dan paten dengan masa manfaat 5 tahun. Jadi diperoleh 10.000 dibagi 5, dapatnya 2.000, terus saldo excess pada 1 Januari 2017 sebesar 7.000. Lalu untuk informasi soal pada bagian A, selama 2017 S membeli persediaan sebesar 60.000 dengan margin 20.000 dengan margin 20%. Jadi di sini sales sebesar 60.000, marginnya sebesar 12.000 diperoleh dari 20% dikali dengan 60.000, dan terdapat unrealized tahun 2017 sebesar 3.600 diperoleh dari 30% dikali dari 12.000. Kemudian unrealized profit yang berasal dari 2016 sebesar 4.000 terjual pada tahun ini, sehingga terdapat realized profit 2016 sebesar 4.000 karena terjual di 2017. Lalu untuk poin soal B, cost S membeli tanah dari P dengan harga 50.000 pada 6 Juni 2016. Harga pokok tanah adalah 45.000. Sehingga terdapat gain on sale sebesar 5.000, yaitu selisih antara sales dan cost dari tanah. Untuk soal poin C, P membeli peralatan dari S dengan harga 45.000 pada 1 Oktober 2016. Nilai buku peralatan tersebut adalah 30.000 dan masih memiliki masa manfaat 3 tahun. Sehingga terdapat gain on sale sebesar 15.000, yaitu selisih dari 45.000 dikurang dengan 30.000 book value. Lalu realized profit 2016 sebesar ini 15.000 dibagi dengan 3 tahun masa manfaat dikali dengan 3/12, yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Lalu realized profit 2017 sebesar 15.000 dibagi dengan 3 tahun masa manfaat. Untuk soal poin D, P membeli 25% outstanding bond S di secondary market pada 2 Juli 2016 dengan harga 94.418 dengan YTM 12%. Bond payable pada saat dibeli bernilai 347.034 dengan YTM 15%. Bond tersebut jatuh tempo 3,5 tahun lagi dan kupon rate sebesar 10% dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jadi di sini S sebagai issuer dan P sebagai buyer. Saya udah bikin tabel amortisasi dari ini, poin D ini. Jadi di sini 20.000 itu diperoleh dari 40.000 dikali dengan 5% karena semi annual, jadi 10% dibagi 2. Lalu interest expense-nya sama dengan carrying value pada 2 Juli 2016 dikali dengan 7,5%, yaitu 15% dibagi 2. Lalu untuk tabel amortisasi P, jadi 5.000 ini diperoleh dari 20.000 dikali dengan 25%, yaitu karena tadi si P membelinya 25%. Terus interest revenue diperoleh dari carrying value pada 2 Juli 2016 dikali dengan 6%. 6% diperoleh dari 12% di poin soal dibagi dengan 2. Lalu masuk ke jurnal. Nah, untuk jurnal eliminasi saldo awal itu common stock sebesar 80.000, RE
60.000 ini dapat dari kertas kerja konsolidasi. Ini ya. Terus unamortized excess sebesar 7.000 dapat dari perhitungan yang di sebelah sini tadi. Terus investment in S sebesar 117.600, yaitu jumlah dari common stock RE dan unamortized excess dikali dengan 80% kepemilikan, sehingga diperoleh 117.600. Untuk NCI-nya sendiri itu jumlah dari common stock RE dan unamortized excess dikali dengan 20%. Untuk catch up, jumlah catch up-nya sebenarnya diperoleh dari 17. Ini saya makainya cara yang lebih mudah, jadi membandingkan antara investment in S 117.600 dengan cash yang dibayarin di awal tadi, kan ada nih 100.000. Jadi selisihnya itu 117.600 yang di sini dikurang sama 100.000 yang di awal, dapat catch up adjustment-nya 17.600. Terus untuk distribusi excess billing sebesar 9.000 ini diperoleh dari sini. Alokasi yang 10.000 dikurang sama yang terjadi di tahun 2016. Terus paten juga sama, diperoleh 8.000. Lalu untuk land sebesar 10.000, sehingga diperoleh amortized excess-nya sebesar 7.000. Untuk jurnal amortisasi paten, ada expense pada paten sebesar 2.000. Lalu amortisasi building, depreciation expense pada building sebesar 1.000. Dividennya sendiri, dividen income ini diperoleh dari saldo yang ada di kertas kerja konsolidasi dikali dengan 80% kepemilikan, sehingga diperoleh 24.000. Untuk jurnal pengakuan NCI expense, nah ini balik ke tabel perhitungan di atas ini. Jadi net income PTS diperoleh dari kertas kerja konsolidasi ini. Terus NCI expense-nya sebesar dikali 20% dari net income PTS, sehingga diperoleh 17.311. Amortisasi building-nya sebesar 1.000, sehingga di NCI expense-nya dikali dengan 20% diperoleh 200. Untuk amortisasi paten 2.000 dikali dengan 20%, sehingga NCI expense-nya diperoleh 400. Lalu untuk bagian yang realize gain equity upstream ini diperoleh dari sebelah sini ya, yang tadi. Terus dikali dengan 20%, sehingga diperoleh NCI expense sebesar 1.000. Untuk bagian ini sebenarnya sudah dijelaskan sama Berliana dan hasilnya sama, itu NCI expense kalau akhirnya 18.093. Di jurnal di pengakuan NCI expense pada dividen sebesar 6.000, ini diperoleh dari kertas kerja konsolidasi dikali 20%. Dan NCI expense diperoleh dari NCI equity diperoleh dari 18.093 dikurang 6.000. Lalu untuk jurnal unrealized profit inventory down-nya dan stream-nya, yaitu sales pada COGS sebesar 60.000, ini diperoleh dari informasi soal di poin A. Terus kita menjurnal COGS pada inventory sebesar 3.600. Untuk ini unrealized pada tahun 2017. Lalu untuk realized profit inventory down-nya, REB ini pada COGS sebesar 4.000. Jadi ini diperoleh dari realized profit pada tahun 2016 yang telah terjual di tahun 2017. Untuk land downstream-nya sendiri itu REB ini pada land sebesar 5.000. Diperoleh dari gain on sales pada poin soal B. Terus untuk equipment upstream-nya, jurnalnya REB ini pada REB ini sebesar 11.000, NCI equity 2.750. Ini jurnalnya kita mengkredit equipment sebesar 15.000. Lalu
accumulated depreciation mendebit accumulated depreciation sebesar ini diperoleh dari realized profit 2016. Lalu REB ini diperoleh dari selisih dari equipment dan accumulated depreciation dikali dengan 80% dan NCI equity diperoleh dari equipment dikurang accumulated depreciation dikali 20%. Lalu untuk non payable afternya, bond payable RE beginning NCI equity pada investment in bond ini diperoleh dari kredit investment in bond sebesar 96.535 saldo carrying value pada 1 Januari 2018. Lalu bond payable ini diperoleh dari tabel amortisasi yang di sini carrying value pada 1 Januari 2018 dikali dengan 25% karena tadi belinya 25% kan. Terus yang bagian ini selisih dari investment in bond dan bond payable-nya terus dikali sama 80% kepemilikan. Untuk NCI equity-nya sendiri itu selisih dari investment in bond dikurang bond payable dikali 20%. Lalu untuk bawahnya lagi interest revenue RE NCI equity pada interest expense. Jadi interest expense ini diperoleh dari interest revenue ini diperoleh dari 49 ditambah kali 50 nih. Ini diperoleh dari tabel amortisasi P pada tanggal 1 Juli 2017 ditambah dengan 1 Januari 2018. Kan karena yang terjadi selama tahun tersebut ya. Terus RE ini diperoleh dari selisih dari interest revenue dan interest expense dikali dengan 80%. Untuk NCI equity-nya selisih dari interest revenue dan interest expense dikali dengan 20%-nya. Lalu untuk jurnal yang terakhir itu interest payable pada interest receivable sebesar 5.000 untuk penerimaan cash. Nah, selanjutnya ke kertas kerja konsolidasi ini interest income-nya diperoleh sebesar itu tadi, bisa langsung ambil dari jurnal yang udah dibikin di sini tadi atau mau dijumlah lagi dari tabel amortisasi yang udah kita buat. Terus dividen income-nya diperoleh 24.000. Jadi diperoleh dari jurnal dividen, lalu sehingga diperoleh saldo akhir untuk consolidated statement-nya sebesar 40.110.628 dolar. Iya, Mbak. Coba total asetnya ada selisih 8.000 sekian, 7.000-an. Coba dicek ini Mbak apa? Coba kasnya berapa cashnya? Ini Pak. Oh, selisihnya di situ ya, dari cashnya ya. Coba cek cash di awalnya Mbak, cashnya yang di apa? Cashnya P berapa tuh harusnya itu? Selisih di cashnya ya. Coba cashnya P Mbak, di cashnya di P.
Atau dari ini aja, apa? Total liability dan equity-nya P coba. Kolom U ya, di kolom U. Coba kita cek total ininya, liability harusnya 780 ya. Nah, RE-nya 100, share premium 250, RE ending-nya 430. Coba dicek di ini, Mbak. RE naik, coba ke atas. Kita cek hitung-hitungan RE-nya. Ya, RE ending-nya harusnya 430 sebentar. Berarti cek di net income-nya. Net income-nya dividen 80, RE beginning-nya. Oh ya, RE beginning-nya berapa, Mbak? Di situ, Mbak, 272 ya. Oh, itu sebentar. Dapat dari mana tuh angkanya tuh? Dari soal ya? Atau berapa? RE beginning-nya. Oh, yang dari soal itu ya. Ini yang di soal ini apa? Ya, ada kesalahan kayaknya ya. Saya dapat dari mana nih? Harusnya 279.854. Sebentar ya. 279.854. Ini hitung-hitungannya dapat sebentar. Itu ada kesalahan di soal berarti. Sebentar. Beginning RP. Yang beginning RE 272 itu kalau dia pakai equity ya, metode equity ya. Sebentar. Kalau yang metode cost harusnya RE-nya ya 279. Ya kayaknya coba saya kok hitung-hitungannya kok belum ketemu, dapat dari mana ya. Nah, hitung-hitungannya nggak kelihatan. Ya, RE-nya P sebentar. Kayaknya infonya dari mana sih? Maaf Pak, suara Bapak nggak kedengeran nih saya, soalnya ketutup azan. Kenapa? Suara Bapak nggak kedengeran nih saya, soalnya ketutup azan. Oh iya. Ya, jadi ada kesalahan di soal kelihatannya itu yang RE-nya harusnya RE beginning-nya P harusnya beda dengan RE yang di nomor 7 ya. Karena kan yang nomor 7 menggunakan equity.
Ya, sedangkan nomor 6 ya, datanya sama tetapi menggunakan metode cost, sehingga RE-nya harusnya tidak sama ya dengan yang di soal nomor 7. Iya, Pak. Itu saja perbaikannya, itu ada koreksi di soalnya berarti. Kalau pengerjaannya sudah sempurna ya. Sudah betul, dan tadi menarik apa namanya cara menghitung ini ya, catch up adjustment-nya ya. Iya, Pak. Ini ya dengan cara yang sangat simpel ya, menghitung dari selisih investment in S yang muncul di jurnal yang sudah kita munculkan di jurnal eliminasi ini. Ini kan merupakan saldo investment in S awal tahun ya, awal tahun ini ya. Sehingga ya kenaikannya berapa, kenaikan investment in S-nya berapa dari awal membeli ya, tinggal saldo awal tahun ini dikurangi dengan cost of investment-nya. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Ini adalah cara yang sangat simple ya, secara mudah menghitung berapa kenaik untuk catch up adjustment-nya ya. Ya, ini daripada menghitung-hitung dengan cara yang biasa kita lakukan, cara ini adalah cara yang sangat mudah. Ya, terima kasih Mbak Rahmanindah ya. Izin share ya, Pak. Ya, silakan. Ya, kita akan break dulu ya. Kita sholat dulu saja ya. Nanti baru lanjut lagi. Ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya. Ya, saya akan mencoba menjelaskan soal UAS nomor 2. Di sini di soal pada PT Panda memiliki 90% saham beredar PT Angan sejak tahun 2017. Nilai akuisisinya itu ada 540 juta. Di sini jadi bentar, Pak. Jadi di sini ada investment. Jadi nilai akuisisinya itu ada 540 juta. Nah, ini 90% saham beredar PT Angan sejak tahun 2017. Sehingga kita selanjutnya mencari implied value. Implied value itu dari 540 juta dibagi 90%, sehingga ketemu jumlahnya 600 juta. Setelah itu, di soal diketahui ekuitas PT Rasa terdiri dari modal saham 200 juta, saldo laba 340 juta. Nah, di sini book value-nya sudah diketahui di soal, yaitu 200 juta dan 340 juta, sehingga ketemu book value-nya 540 juta. Net value dikurangi book value net asset, ketemu excess value sebesar 60 juta. Nah, soal selanjutnya, akuisisi tersebut memunculkan selisih nilai yang diidentifikasi sebagai aset diidentifikasi sebagai berikut. Under value persediaan 40 juta, under value tanah 100 juta, over value bangunan 80 juta. Nah, persediaan tersebut telah terjual habis pada akhir 2017. Dan bangunannya masih dapat bermanfaat selama 16 tahun. Nah, di sini inventory-nya under value-nya 40 juta, habis di tahun pertama, tahun 2017, landnya under value 100 juta, building-nya over value 80 juta, dan masih memiliki masa manfaat 16 tahun. Sehingga per tahunnya building-nya diamortisasi menjadi 5 juta. Informasi selanjutnya di soal, pada 2 Januari 2018, PT Angan menerbitkan CS, menerbitkan 10% obligasi 100 juta, bunga dibayar tiap 2 Januari dan 2 Juli, berarti ini semi anuali dalam masa utang 5 tahun. Tingkat bunga pasarnya itu 12%, PT Angan mencatat utang obligasi tersebut pada nilai buku dan menerapkan metode amortisasi bunga efektif. Jadi pada 2 Januari 2018, PT Angan menerbitkan bonds payable sebesar par-parnya 100 juta, kupon rate-nya 5%, 5% didapat dari 10% dibagi 2 karena semi anuali, market rate-nya 12% dibagi 2 jadi 6%,
periodenya 5 tahun jadi 10 kali periode. Nah, kita langsung cari PV-nya, masukkan saja ke rumus, ketemu PV-nya 92639,913. Setelah itu, saya langsung amortisasikan saja di, ya seperti ini di tabel. 5 juta didapat dari 100 juta kali 5%, interest revenue-nya didapat dari 6% kali 92,6 carrying value-nya, amortisasinya dikurangi antara interest expense dikurangi interest paid, langsung ketemu semuanya. Terus informasi selanjutnya di soal, pada tanggal 3 Januari 2019, PT Panda membeli 40% obligasi PT Angan dari pihak ketiga. Tingkat bunga pasar yang berlaku pada tanggal transaksi tersebut adalah 11%. PT Panda bermaksud memiliki obligasi PT Angan hingga jatuh tempo. Jadi pada tanggal 3 Januari 2019, si P membeli S sebesar 40%. Dengan par value-nya 40%, berarti 40% dari 100 juta, 40 juta. Kayak coupon rate-nya 5% diketahui, market rate-nya 11% dibagi 2, 5,5%. Periodenya tinggal 8 karena 2 Januari 2018 sampai 3 Januari 2019 telah lewat 2 kali pembayaran. Setelah itu saya langsung mengamortisasikannya si 38733087. Setelah itu diketahui di soal, berikut adalah data laba bersih dan dividen PT Angan. Di sini net income-nya 150, 2017, 2018, 190, 2019 220 juta, 2020 320 juta. Yang 2017 60 juta dividen S, 2018 75 juta, 2019 90 juta, 2020 140 juta. Di sini kita ditanya untuk menghitung pendapatan investasi saham, menghitung beban non pengendali, dan juga membuat jurnal eliminasi. Langkah pertama, kita mencari, kalau saya sih mencari perhitungan dividen S dari 60 juta, ini 54 juta itu karena 60 juta kan di tahun pertama 60, itu 90%, 10%-nya untuk non pengendali, untuk NCI, sama sampai 2020. Nah, selanjutnya mencari total constructive loss. Yang pertama pada tahun 2019, bond value-nya itu 38033070, itu dari akhir masa bonus payable 31 Desember 2019. Berarti kan kalau 31 Desember 2019 itu diambil dari 2 Januari 2020. Ini dikalikan 40% karena kepemilikan si P itu ada 40%. Nah, setelah itu dikurangi investment bond pada 31 Desember 2019. Itu ada di sini, di 2 Juli ke Januari 2020. Berarti ketemu constructive loss-nya 967824. Untuk revenue-nya kita ambil dari interest revenue tahun 2019, itu ada di tahun 2 Juli 2019 dan 2 Januari 2020 ditambah, habis itu dikurangi dengan 40% dikalikan si ini 2 Juli sampai 2 Januari 2020. Sehingga ketemu constructive loss-nya 249181. Sehingga di jumlah total constructive loss-nya 1.217.004. Hal ini juga sama kayak tahun 2019, cuma beda tahun aja. Terus selanjutnya penghitungan income from S. Di sini kan diketahui bahwa income tiap tahun itu ada 150 juta, 190 juta,
220 juta dan juga 320 juta. Itu diketahui di soal. Nah, kita karena ini upstream, jadi dibagi antara si induk sama si NCI. Ini dikalikan 90%, si 150 juta dikalikan 90%, sisanya untuk NCI. Begitupun berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya itu ada inventory. Di tahun pertama itu ada inventory yang tadi sudah terjual habis pada tahun 2017. Jadi 40 juta. Tadi kan ada terjual habis 40 juta. Ini sebagai pengurang. Dikalikan 90% dan ini dikalikan 10%. Dan ada lagi amortisasi tentang overvalue building yang masih manfaat 16 tahun 80 juta. Jadi sebagai penambah karena overvalue. Sehingga income from S pada tahun 2017 103.500. Sedangkan untuk bagian NCI 11.500. Untuk tahun kedua hanya ada penambahan di amortisasi building karena pada tahun 2017 inventorinya telah terjual habis. Jadi pada tahun 2018 tidak ada penambahan atau pengurangan terkait inventory. Pada tahun 2019 kan terjadi pembelian oleh P terkait bonds. Jadi pertama ada total 220 juta net income dikalikan 90% untuk bagian induk, bagian apa sih yang selain non interest, jadi non interestnya dapat 22 juta. Amortisasi building masih sama. Nah, ini konstruktif loss-nya itu diambil dari pengurangan tadi yang di sini ya. Jadi dari sini dikurangkan ditambah konstruktif loss. Jadi ketemunya 224.031 sama dikalikan 90% sama 10%. Di tahun 2020 masih sama, net income-nya 320 juta, building-nya 5 juta dikalikan 90 sama 10%. Si ini apa? Principal Recursion of Loss, CRB apa namanya? Itu masih sama, jadi diambil dari perhitungan yang sebelumnya yang ini. Setelah itu kita dapat menjawab soal yang pertama. Yang soal pertama itu menghitung besarnya pendapatan investasi saham di PT Prasa yang diakui PT pada tahun 2017, 18, 19, 20. Jadi pendapatan investasinya yang pertama itu menggunakan cost method itu ada 54, 67, 81, 126. Hanya 90% dikalikan net income per tahun. Untuk beban non pengendali itu sisanya berarti 10% dikalikan net income. Jika menggunakan equity method, berarti kan kita mencatat income from S. Income from S berarti didapat dari tahun 1 sampai tahun 2017 sampai tahun 2020. Dari perhitungan yang sudah dilakukan ini. Jadi 2017 103.500, 2018 175.500, 2019 201.628.959, 2020 297.4.530. Untuk NCI expense-nya masih sama. Selanjutnya pertanyaan kedua sudah, nomor 3 berarti membuat jurnal eliminasi di kertas kerja yang dikaitkan dengan transaksi obligasi. Jurnal eliminasi akun utang obligasi, jurnal eliminasi beban bunga. Berarti yang pertama pada tahun 2018 itu tidak ada jurnal karena belum terdapat pembelian oleh si P yang persentase. Yang pertama kita mencatat bonds payable sebesar 1
sebesar yang tercatat di ini kan tadi kan bond payable per 31 Desember 2019 itu dibandingkan dengan investment in bond itu ada 39.000.894 39.819.884 rupiah. Jadi sisanya kita masukkan karena loss constructive loss on retirement of bond. Ini di cost method sama equity method itu masih sama. Yang selanjutnya itu eliminasi utang dan pendapatan bunga. Yang pertama mencatat interest revenue. Interest revenue untuk tahun 2019. Tahun 2019 itu berasal dari interest revenue 2019 4.267.807 nanti dibandingkan dengan interest expense dan sisanya dicatat sebagai contractive loss on retirement of bond. Nah, di cost method sama equity method itu masih sama. Untuk zona yang selanjutnya itu ada interest payable terhadap interest receivable mencatat untuk eliminasi pendapatan utang dan pendapatan bunga. Selanjutnya pada tahun 2020 mencatat bond payable 36.613.958 itu didapat dari bond payable per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan investment in bond pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, sisanya itu kan ada di contractive loss. Karena ini ada di induk, berarti karena upstream, jadi pencatatannya yang pertama itu 90% dikalikan yang tadi contractive loss-nya itu dimasukkan ke return earning, sedangkan sisanya itu dimasukkan NCI equity. Ini untuk metode cost method, sedangkan bedanya cost method sama si equity method di sini mencatatnya sebagai investment in S. Selanjutnya itu ada interest revenue. Interest revenue-nya itu dari interest revenue tahun 2020 4.298.076 bandingkan dengan interest expense 4.580.887. Sisanya itu ada di contractive loss 282.811 dibagikan kepada 90% 90% yang bukan non pengendali dan 10%-nya buat yang non pengendali. Ini sama, cuma bedanya kalau di cost itu nyatetnya di return earning, sedangkan di equity method mencatatnya di investment in S. Selanjutnya jurnal yang terakhir masih sama seperti tahun sebelumnya. Seperti itu, Pak. Sudah. Baik, terima kasih Mas Busrobayu. Ya, sudah betul ya pembahasannya ya, dan sudah dijelaskan dengan baik ya oleh Mas Busrobayu. Baik, silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Halo. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan pembahasannya, Mas. Ya, terima kasih. Baik, ya. Demikian ya untuk pembahasan soal-soal intercompany terkait dengan obligasi. Kita cukupkan, kemudian ya Selasa Rabu depan ya. Rabu depan kita akan mengawali dengan kuis dulu ya, dengan kuisis ya, transaksi-transaksi terkait dengan obligasi ya. Baru lanjut ke materi berikutnya. Ya.
Dan sebelum kita akhiri, silakan yang apakah ada pantun penutup hari ini? Halo Pak. Ya, silakan. Pergi ke pasar membeli manggis, tidak lupa membeli durian. Belajar AKL harus ambis agar dapat nilai yang memuaskan. Lalu makan nasi campur micin, minumnya es buah kelapa. Belajar AKL bersama Pak Kodirin, pastilah lulus semua. Amin. 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 Baik. Terima kasih ya untuk pantun-pantunnya hari ini ya, untuk presentasi-presentasinya ya. Kemudian ya silakan yang masih bingung-bingung sedikit ya, silakan paling baiknya sih mengerjakan lagi ya, kalau yang masih bingung-bingung gitu ya dikerjakan ulang ya. Mengerjakan ulang itu tidak mengapa ya, dikerjakan lagi supaya apa? Supaya menjadi semakin memahami dan menjadi semakin mahir mengerjakannya dan juga cepat ya. Karena kalau UAS ya berdasarkan UTS kemarin tidak diperlukan hanya sudah bisa, tetapi harus juga cepat ya, bisa dan cepat ya. Baik, kita bentar ya, saya cek dulu apakah saya sudah bisa. Ya, sudah bisa ya, oke. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Kita closing.